Nggak usah franchise, nggak apa-apa. Siapa yang punya duit 100.000? Coba yang mau patungan bikin Dakumart di Mampang Perapatan. Siapa yang punya duit 100.000? Modalnya 100.000 mana? Udah jadi. Lo banyak loh. Ente ini 10.000 ada kali. Ini 5.000 ada nih. 5.000 kalau masing-masing 1.000 aja 5 juta. Kalau masing-masing 10.000 50 juta. Kalau masing-masing 100.000 setengah miliar. Udah jadi sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Naim Mungkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, sudah menjadi watak dasar dari Yusuf Mansur yang selalu berupaya menghimpun dana untuk membangun perekonomian umat, itu katanya. Tetapi fakta dan sejarah telah memberikan informasi kepada kita bahwa selama ini ketika Yusuf Mansur menghimpun dana umat untuk sebuah proyek bisnis, maka ujung-ujungnya adalah proyek itu bermasalah. Lalu uang investor yang ikut dalam proyek tersebut tidak bisa diambil kembali. Itulah yang terjadi pada investasi batu bara. Itulah juga yang terjadi pada investasi pembangunan Hotel City yang ada di Kota Tangerang. Dan juga ada yang namanya tabung tanah yang disasar oleh Yusuf Mansur adalah para pekerja Indonesia yang ada di Hong Kong. Dan ternyata uang mereka juga tidak bisa diambil kembali. Proyeknya tidak ada, uangnya tidak bisa diambil kembali. Nah, pola ini yang selalu dilakukan oleh Yusuf Mansur. Dan di depan jemaahnya itu selalu ada dua hal yang muncul dalam benak dan pikiran Yusuf Mansur, yakni bagaimana menghimpun dana sebanyak-banyaknya lewat dua jalur sedekah dan jalur investasi. Kalau jalur sedekah itu ketika seseorang sudah melepaskan sedekahnya, maka urusannya dengan Allah sudah selesai di situ. Nanti pencatatan dan sebagainya itu urusannya dengan Allah. Tetapi jika ini judulnya adalah investasi atau patungan dalam rangka membangun perekonomian umat, maka ada hitung-hitungannya. Dan Yusuf Mansur selalu memberikan hitung-hitungan yang cukup menggiurkan. Bahkan sebuah proyek bisnis tidak hanya dijanjikan untuk bisa dinikmati di dunia, tetapi juga bisa dinikmati di akhirat. Inilah kepandaian Yusuf Mansur di dalam merayu jemaahnya dengan bungkus agama.
apalagi dia memposisikan dirinya sebagai ustadz. Nah, kali ini kita tampilkan bagaimana Yusuf Mansur merayu jemaahnya untuk berpatungan membangun dakumat. Nah, dan di mana itu? Di Mampang Perapatan. Mampang Perapatan ada di wilayah Jakarta Selatan. Tetapi sebagaimana kita ketahui, proyek ini tidak pernah ada. Tetapi barangkali dari jemaah yang dia hitung itu, waktu itu katanya dia bicara di depan 5.000-an jemaah. Kalau 100.000 satu jemaah, maka uang yang terhimpun 500 juta rupiah. Dan uang ini cukup untuk memulai usaha yang bernama dakumat. Nah, coba kita lihat, andai kata ini sudah terjadi, lalu dakumatnya terseok-seok, lalu tutup, bagaimana dengan investasi 100.000 dari jemaahnya itu? Tentu saja jemaahnya akan malu jika akan mengambil kembali uangnya. Karena apa? Nilainya tidak terlalu besar, hanya 100.000 rupiah. Tetapi kalinya itu yang membuat uang ini terhimpun sebesar 500 miliar. Jadi inilah permainan dari Yusuf Mansur. Andai kata ini terjadi, lalu proyeknya nggak jadi ada, uangnya pun tidak akan bisa kembali. Dan ini sudah terjadi dengan proyek-proyek yang terdahulu. Di antaranya adalah ketika dia di tahun 2017 mempromosikan akan membangun masjid di Sevilla, Spanyol. Di situ sudah ada proposalnya, ada rekening yang siap menampung uang itu. Dan ternyata sampai hari ini masjid itu tidak atau belum pernah muncul ke permukaan. Nah saudara, jadi Yusuf Mansur ini menyasar uang jemaahnya dengan nilai yang tidak terlalu besar. Kalau batu bara itu kan dari jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran per orang bisa menanamkan uangnya. Kalau yang namanya patungan usaha untuk Hotel City itu, per lembar sahamnya itu dihargai 10-12 juta. Jika tabung tanah itu 2.750.000 rupiah per lembar sahamnya. Nah sekarang dia mengajak jemaahnya untuk membangun dakumat. Dakumat ini Darul Quran Mat, ya, kayak Indomat, Alfamat, ya sejenis itulah. Dengan masing-masing orang 100.000 rupiah saja. Jika proyek ini tidak jadi atau gagal, ya sudah, hilang begitu saja. Nggak mungkinlah orang akan menuntut sampai ke pengadilan. Biaya ke pengadilannya itu berapa? Biaya untuk lawyernya dan seterusnya. Nah, ada pengalaman di Darul Quran
wanita. Jadi rumah tahfiz Darul Quran wanita yang ada di daerah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, itu ternyata dakumatnya tutup permanen. Entah kenapa. Yang jelas memang Darul Quran wanita ini dari tahun ke tahun jumlah santrinya selalu menyusut. Dan mungkin dari situ perputaran uangnya pun tidak begitu banyak dan akhirnya tutup permanen. Di tempat lain barangkali juga ada, tetapi pasti jalannya terseok-seok. Jangankan yang dikelola oleh Yusuf Mansur dengan manajemen yang tidak pernah jelas itu, match yang dikelola oleh para alumni 212 saja itu pada tutup, apalagi ini oleh Yusuf Mansur, dan orang sudah tahu bagaimana track recordnya Yusuf Mansur itu. Jadi ketika uang gede, jutaan, miliaran itu tidak bisa dia raih, maka dia bermain di wilayah yang receh-receh. Satu orang dimintai 100.000, dan setelah itu proyek ini bisa jadi bisa tidak. Dan jika tidak jadi, uang sudah masuk, dan uang sudah masuk tidak akan bisa kembali. Karena itu waspadalah. Jangan sampai tertipu dengan rayuan gombal Yusuf Mansur yang selalu mengiming-imingi dengan slogan-slogan yang bombastis, membangun perekonomian umat, membangun perekonomian yang untungnya tidak hanya di dunia saja tapi di akhirat juga, dan seterusnya dan seterusnya. Mari kita waspada dan kita pintarkan jemaah ini agar tidak dibodohi oleh orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai tokoh agama. Bagaimana pendapat dari saudaraku? Silakan ditulis di kolom komentar. Billahi taufik walhidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.